Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini akan kembali membahas dari seri renungan ketika ia dicobai. Dan judul kita pada bagian ke-9 ini adalah pencobaan besar yang pertama, pemanjaan diri. Di dalam buku The Desire of Ages, halaman 117 paragraf yang keempat dituliskan, sejak zaman Adam hingga zaman Kristus, pemanjaan diri sendiri telah memperbesar kuasa selera dan hawa nafsu, hingga mempunyai kuasa yang hampir tidak terbatas. Demikianlah manusia merosot dan diserang penyakit, dan dengan tenaga mereka sendiri mustahil bagi mereka mengatasinya. Lalu, apakah memang mustahil bagi kita untuk bisa mengatasi pemanjaan selera dan hawa nafsu? Dalam buku The Desire of Ages, halaman 117 paragraf yang keempat dituliskan, demi kepentingan manusia, Kristus menang oleh menanggung ujian yang paling berat. Untuk kepentingan kita, ia menjalankan pengendalian diri sendiri yang lebih kuat daripada kelaparan atau maut. Mengapa dikatakan bahwa Kristus menanggung ujian yang paling berat dibandingkan kita mengenai pengendalian diri terhadap selera dan hawa nafsu? Mari kita baca yang Matius dan Lukas tuliskan sebelum pencobaan pertama dimulai. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan dalam Lukas 4 ayat yang kedua dituliskan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Bayangkan bagaimana laparnya Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam dan ia dicobai iblis. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah Adam, Hawa, dan kita digoda setelah berpuasa 40 hari 40 malam? Jawabannya tentu tidak. Itulah sebabnya Yesus yang digoda jauh lebih berat, mau mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mengendalikan diri, pemanjaan diri terhadap selera dan hawa nafsu. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.